Halo guys, kali ini di channel Update Dunia akan ngebahas China yang saat ini berada di garis terdepan perkembangan teknologi global. Dan dalam beberapa bidang bahkan China sudah merajai dunia. Keberhasilan ini didorong oleh kombinasi dari investasi besar-besaran, dukungan pemerintah yang besar, sumber daya manusia yang kuat, dan ambisi untuk menjadi kekuatan teknologi nomor satu di dunia. China bukan cuma ikut tren, mereka jadi trendsetter. Kemajuan teknologi transportasi salah satunya. Perkembangan teknologi transportasi China mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Di saat dunia masih merangkak dengan kemajuan transportasinya, China sudah melesat, membangun jalur masa depan bukan cuma di tanah, tapi juga di langit. Hal ini menjadikan China salah satu pemimpin global dalam sektor transportasi. China punya jaringan kereta cepat terbesar di dunia, tapi mereka belum puas. Maglev generasi baru kini telah diuji, melaju 600 km per jam setara kecepatan pesawat. Maglev Shanghai yang mencapai kecepatannya di 431 km per jam merupakan kereta magnetik levitasi tercepat di dunia. Kereta cepat ini beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Januari 2004. Kereta ini menggunakan teknologi maglev yang memungkinkan kereta melayang di atas rel tanpa kontak fisik. Sedangkan kita di Indonesia dengan WUS, kereta cepat Jakarta-Bandung, baru beroperasi secara komersial tahun 2023. Hampir 20 tahun setelah China. Jadi China ini memang sangat maju dalam teknologi transportasinya. Balik lagi ke kereta maglev, kereta ini menghubungkan Bandara Internasional Pudong dan Stasiun Longyang Road di Shanghai. Pada uji coba non-komersial November 2003, kereta ini mencapai kecepatan di 501 km per jam. Mencatat rekor kecepatan tertinggi untuk kereta maglev di China. Proyek ini menelan biaya sekitar 10 miliar yuan, jika dirupiahkan sekitar 22,5 triliun rupiah. Panjang jalur kereta ini di 30,5 km dengan durasi perjalanan hanya sekitar 8 menit 10 detik. Kapasitas penumpangnya pun cukup banyak, yaitu hingga 1.200 penumpang dalam rangkaian lengkapnya, yang terdiri dari 16 gerbong. Harga tiket kereta ini untuk sekali perjalanan adalah 50 yuan atau sekitar Rp115.000 dan 80 yuan atau Rp185.000 untuk perjalanan pulang pergi. China juga mengembangkan kereta maglev generasi terbaru dengan kecepatan hingga 600 km per jam. Tercepat di dunia. Progresnya sudah masuk pada tahapan uji coba. Uji coba prototipe sepanjang 5 gerbong diluncurkan pada tahun 2021 di Qingdao. Dengan lintasan uji sepanjang 1,5 km, pengujiannya meliputi uji levitasi, akselerasi, aerodinamika, dan sistem kontrol. Kereta ini akan memiliki kecepatan yang lebih cepat dari pesawat komersial untuk jarak menengah. Kalau dihitung total waktu perjalanan, termasuk ke bandara, check-in, dan lain-lain, maglev bisa lebih cepat buat rute 500 sampai 1.500 km. Kereta ini lebih ramah lingkungan, dengan konsumsi energi per kilometer per penumpang jauh lebih efisien dibandingkan pesawat atau mobil. Dan dengan kontrol otomatis dan sistem suspensi aktif, naik maglev serasa melayang tanpa goyangan, bahkan saat ada di kecepatan 600 km per jam. BYD Yangwang U8 adalah SUV listrik mewah terbaru dari BYD. Bukan cuma mewah, bisa berenang, berputar di tempat, bahkan tetap berjalan meski bannya bocor. Ini bukan mobil, ini pesawat di darat. China merupakan pasar terbesar untuk kendaraan listrik yang memiliki beberapa produsen EV terbesar, seperti BYD dan NIO. Negara ini telah mengembangkan infrastruktur pengisian daya EV yang luas, dengan lebih dari 1 juta stasiun pengisian di seluruh negaranya. Di China, ada inovasi mobil yang bisa terapung, atau lebih tepatnya bisa berkendara di atas air.
Salah satu mobil yang menarik perhatian adalah mobil jenis SUV yang dirancang untuk bisa beroperasi di darat dan air, menggabungkan kemampuan berkendara biasa dengan fitur amfibi. BYD Yangwang UH adalah sebuah mobil SUV listrik amfibi yang baru-baru ini diperkenalkan oleh BYD, produsen mobil listrik terkemuka asal China. Mobil ini memiliki kemampuan unik untuk berkendara di darat dan air, menjadikannya salah satu kendaraan amfibi paling canggih yang diproduksi oleh perusahaan China. SUV ini bisa digunakan baik di darat maupun di air, memungkinkan kendaraan ini melintasi sungai atau danau tanpa perlu khawatir terjebak dan tenggelam. Dengan desain khusus, kendaraan ini menggunakan teknologi sistem propulsi yang memungkinkan mobil bergerak dengan lancar di permukaan air. Seperti kebanyakan mobil BYD, mobil ini menggunakan teknologi listrik murni atau EV dengan baterai yang menawarkan jarak tempuh yang cukup jauh. Mobil ini tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga efisien dalam penggunaan energi. Ini menjadi terobosan besar dalam dunia kendaraan. Kendaraan semacam ini dapat menjadi solusi transportasi yang unik untuk area yang sulit dijangkau oleh kendaraan konvensional, atau bahkan dapat membuka kemungkinan baru untuk eksplorasi alam. Mobil ini juga menawarkan kemampuan pengisian daya cepat yang sangat efisien. Dengan menggunakan pengisian DC cepat hingga 110 kW, kendaraan ini dapat mengisi daya dari 30% hingga 80% dalam waktu hanya 18 menit. Namun, kendaraan semacam ini mungkin masih dalam tahap pengembangan atau terbatas pada pasar tertentu, dan belum tersedia secara luas di pasar global. Harga mobil ini di Indonesia diperkirakan sekitar 2,5 miliar rupiah. SUV listrik premium ini diluncurkan dengan harga 1.089.000 yuan di China, yang setara dengan 2,2 miliar rupiah. Langit adalah jalan baru. Dengan mobil terbang seperti XPeng X2, perjalanan antar kota kini hanya 20 menit, tanpa kemacetan, tanpa polusi. China kini menjadi pelopor dalam pengembangan transportasi terbang pribadi berteknologi tinggi, terutama melalui kendaraan elektrik vertical take-off and landing. Anak perusahaan dari XPeng telah mengembangkan kendaraan terbang bernama X2, sebuah kendaraan terbang 2 kursi. Kendaraan ini telah menyelesaikan lebih dari 3.000 uji terbang dan pada Januari 2023 menerima izin penerbangan bersyarat dari Administrasi Penerbangan Sipil China. Harga kendaraan ini diperkirakan sekitar 2,2 miliar rupiah atau 1 juta yuan. Harga ini diumumkan oleh Wakil Presiden XPeng pada April 2024. Namun, harga ini dapat bervariasi tergantung pada negara dan spesifikasi kendaraan. Sebagai contoh, di Indonesia harga kendaraan ini diperkirakan antara 3,2 miliar rupiah hingga 3,3 miliar rupiah. GAC Group memperkenalkan prototipe Goof. Goof adalah kendaraan terbang otonom tanpa awak yang dikembangkan oleh GAC Group dari Tiongkok. Dikenalkan pada akhir tahun 2024. Goof merupakan bagian dari upaya GAC untuk memasuki pasar mobil terbang dan layanan taksi udara otonom di kawasan Teluk Raya Guangdong, Hong Kong, Macau. Kecepatan maksimumnya mencapai 250 km per jam. Jangkauannya mencapai 200 km dengan pengisian baterai cepat dalam 30 menit. Kapasitas penumpang sekitar 3-4 orang. Sertifikasi dan produksinya sudah dimulai pada tahun 2025. Operasi demonstrasi direncanakan pada tahun 2027 di 2-3 kota di kawasan Teluk Raya. Layanan Goof akan menyediakan layanan perjalanan jarak jauh, sementara model lain seperti Goofy Aircar akan melayani perjalanan jarak pendek sekitar 20 km. GAC berencana untuk melengkapi Goof dengan baterai solid state di masa depan, yang dapat meningkatkan jangkauan hingga 400 km menargetkan perjalanan jarak jauh. Tak hanya di tanah, kereta pun kini melayang.
Monorail gantung seperti Optics Valley Skytrain melintasi langit Wuhan, penuh teknologi tanpa pengemudi, lantai kaca transparan. Skytrain adalah kereta yang berjalan di jalur rel gantung atau di atas kepala, dan biasanya digantung di bawah rel, bukan berada di atas seperti kereta konvensional. Ini bukan kereta gantung biasa seperti di pegunungan, tapi transportasi massal modern yang futuristik dan efisien untuk perkotaan. Optics Valley Skytrain adalah sistem monorail gantung canggih pertama di dunia yang beroperasi secara komersial. Jalur ini terletak di kota Wuhan, Provinsi Hubei, dan mulai beroperasi pada 26 September 2023. Panjang jalur kereta ini adalah 10,5 km pada tahap pertama, dengan jumlah stasiun 6, dan kecepatan maksimum kereta ini adalah 60 km per jam. Kapasitas penumpang kereta ini adalah maksimal 220 orang per kereta. Sistem pengoperasian kereta ini sepenuhnya otomatis tanpa pengemudi. Fitur khusus yang dimiliki kereta ini adalah lantai kaca transparan untuk pemandangan kota dari atas. China sudah tidak mengejar masa depan, mereka menciptakannya. Dari kereta tanpa rel, mobil tanpa ban, hingga taksi udara tanpa pilot. Mereka benar-benar membuka era baru dalam dunia transportasi. Dan pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menyusul? Atau justru ikut melaju bersama mereka? Sekian video kali ini dari Update Dunia. Kalau kamu suka dengan info-info teknologi masa depan seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, share ke teman-temanmu biar makin banyak yang tahu keajaiban teknologi dunia. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you on the next Update Dunia.